Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh calon peserta didik SMA Negeri 1 Tenjolaya. Selamat bergabung kembali dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dengan materi membangun karakter dan potensi diri melalui pengenalan lingkungan sekolah di masa pandemi. Tentunya kegiatan kita atau kegiatan podcast kita pagi ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Dikarenakan kondisi yang sekarang sedang pandemi, kita juga mengingatkan kepada calon peserta didik SMA Negeri 1 Tenjolaya, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, serta melakukan prokes-prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah. Materi pagi ini yaitu pendidikan karakter. Dan sudah ada bersama kita pemateri Ibu Nazilatul Rahma, Ya. SPD ya Bu? Ya, betul. Ibu Nazilatul Rahma SPD yang nanti akan menyampaikan pemaparan materi terkait tentang pendidikan karakter. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, bisa sedikit memperkenalkan diri dulu Bu kepada calon peserta didik kita Siap. kelas 10 nanti nih, mangga Bu Nazila, saya Oke, persilakan. siap. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Tenjolaya. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Rahmah atau biasa dipanggil Bu Zila. Di sini saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Bu Nazila, status mungkin Bu ya? Status apa dulu nih, Pak? Status WhatsApp? Status WhatsApp, enggak status WhatsApp lah ya. Apakah sudah menikah atau belum gitu kan? Mungkin teman-teman atau adik-adik kita nih pengen tahu nih statusnya Bu Nazila. Untuk status, saya belum menikah. Cukup itu aja Bu ya? Cukup itu aja. Itu sudah jelas ya Pak ya? Ya, jadi tadi kita sudah dengarkan sedikit profil tentang pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Nazilatul Rahma, SPD, dan beliau adalah guru bimbingan konseling. Nah, jadi nanti kalian ketika akan mendapatkan bimbingan konseling akan sering berkomunikasi dengan Ibu Nazila. Kita kembali ke materi kita, Ibu. Siap. Yaitu pendidikan karakter nih. Oke, nah, mungkin untuk pembuka bagi adik-adik nih bisa dijelaskan dulu sedikit lah. Oke. Apa sih itu definisi dari pendidikan karakter itu sendiri? Baik, pendidikan karakter ya. Karakter sering kita ucapkan biasanya Pak ya. Tapi kadang kita nggak tahu nih artinya tuh apa. Kita tuh tahu artinya dan sebetulnya paham, tapi kalau ditanya karakter tuh apa sih? Kadang ada jawabannya, karakter tuh apa? Karakter tuh jumlah pesan yang mau dikirim biasanya gitu Pak. Ada karakter atau karakter di Twitter gitu ya, ada 140 karakter. Karakter di sini maksudnya adalah perilaku atau sikap, tabiat yang menjadi ciri khas pada seseorang. Nah, ciri khas ini atau perilaku ini nggak bisa kita lihat dalam 1 hari atau dalam 2 hari, 3 hari gitu ya, atau dari luarnya aja nih. Nah, tabiat ini, perilaku ini, kita bisa nilai itu dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Jadi karakter itu nggak bisa kita hanya bisa lihatnya itu ketika ketemu sehari 2 kali, wah ini orang karakternya kok jelek ya. Oh iya, Nggak bisa gitu. seperti itu Bu ya. Iya, betul, Dan betul. itu butuh waktu yang cukup lama untuk menilai karakter. menilai dengan penelitian yang sesuai mungkin yang sesuai ya. Jadi nggak sembarangan menilai lah. Iya. Nah, betul. baik, itu tadi sedikit dijelaskan tentang definisi pendidikan karakter itu sendiri. Iya. Lalu memang penting Bu pendidikan karakter itu? Ya, tadi itu baru pengertian karakternya ya Pak ya. Ya. Nah, untuk pengertian pendidikan karakter sendiri itu adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk membiasakan hal-hal baik. Jadi sebetulnya karakter itu bisa kita sederhanakan pengertiannya menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita bingung nih karakter itu apa, secara sederhana aja kita artikan bahwa
karakter itu kebiasaan yang sering kita lakukan, Dan seperti kebiasaan itu bisa baik, bisa buruk. ya, betul sekali. Nah, untuk yang kaitan dengan materi ini, Bu, yang nanti akan disampaikan tentunya karakter yang baik, Bu, ya. Karakter Bagaimana yang baik, kita, kebiasaan yang baik, ya, ya. kebiasaan yang baik. Memang sebenarnya harus sejak kapan nih, Bu, pendidikan karakter ini diterapkan Ya, gitu? kalau ditanya sejak kapan pendidikan karakter ini harus diberikan, tentunya sejak sedini mungkin, sejak kita mulai respon akan perintah-perintah. Biasanya dari umur 1 tahun nih, kita tuh udah dibiasakan hal-hal yang baik sama orang tua kita. Misalkan ketemu yang lebih tua gitu ya, 1 tahun kan biasanya udah respon ya Pak ya. Ayo salim dulu, atau misalkan eh apa ya kalau 1 tahun tuh Pak, saya belum punya anak nih masalahnya nih. Ya, ya itu paling kalau mau berangkat Salam salam, kalau dulu, pulang iya. nanti salam Salam gitu. lagi. Karena untuk umur atau usia 1 tahun tuh biasanya hanya respon-respon kecil ya. Atau misalkan disuruh buang sampah biasanya udah mulai bisa nih pas usia-usia kecil. Nah, untuk di lembaga pendidikan sendiri, untuk pendidikan karakter itu ditanamkan atau ditumbuhkan itu sejak di PAUD. Karena kan paling rendah tuh PAUD ya, Pak, ya, atau kelompok bermain gitu. Nah, di situ saya sendiri punya pengalaman di kelompok bermain, pernah ngajar dulu ya. Biasanya di usia-usia tersebut itu sudah bisa misalkan eh, simpan tempat makan ke eh, Tempatnya. ke tempatnya, atau habis makan nih di tempat ke tempat cuci piring ya. Nah, biasanya itu kan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan gitu sama guru atau sama orang tua di rumah seperti itu. Jadi pendidikan karakter itu memang sebenarnya sudah kita lakukan ya, Bu, ya? Iya, Dari dulu ya, tanpa kita tanpa kita sadari, sadari. ya kita tuh udah diajarkan atau dibiasakan hal-hal baik sama orang tua kita. Lingkungan Dari terdekat sejak, kita kan orang tua ya gitu, atau ya, keluarga dulu ya. dari sejak awal ya, Bu, ya. Ya, betul Cuma mungkin sekali. semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, Iya, khususnya di dunia pendidikan, maka pendidikan karakter lebih dipertajam iya ke arah yang dipertajam. lebih baik. Iya, betul. Nah, terkait dengan remaja nih, Bu, terkait dengan remaja. Tadi kan Ya, sudah disampaikan bahwa pendidikan karakter sudah dari kecil, ada iya. pembiasaan, dan itu pasti kalau pembiasaan dari rumah, itu pasti baik. Mm, Lalu ternyata di sini ada lagi di apa namanya diprogramkan di dunia pendidikan itu adanya pendidikan karakter bagi remaja. iya, betul Berarti sekali. kalau melihat dari segi materinya itu ada gap tuh, Bu, antara pendidikan karakter yang di rumah, Iya, lalu ada missing gap itu tadi, maka dimunculkan lagi pendidikan karakter pada iya, remaja gitu iya, kan. iya. Berarti ada hal-hal yang mungkin di apa namanya dinilai agak sedikit kurang baik ketika dia masih kecil di rumah, lalu nanti diperbaiki lagi pada masa remajanya, Iya, dipertegas lagi iya karakter itu. dipertegas lagi. Disesuaikan dengan perkembangan. Biasanya kan kita usia segini pahamnya apa. Nah, untuk remaja sendiri kan kita udah mulai bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi dipertajam di karakter itu di usia remaja seperti itu. Kalau di SMA nanti itu anak-anak akan dapat pendidikan karakter itu di mana tuh, Bu? Di mata pelajaran atau nanti ketika nanti bimbingan konseling atau apa itu, Bu? Ya, secara tidak langsung pendidikan karakter sebetulnya ditumbuhkan oleh semua apa pihak yang ada di sekolah gitu ya. Dari misalkan kebersihan, lalu datang jangan telat, atau di ruang kelas dengan guru pelajarannya kalian harus seperti apa. Itu dilakukan oleh semua semua orang di sekolah seperti itu, atau bahkan oleh temannya gitu ya. Kamu jangan sering ngobrol nih kalau di kelas, atau misalkan kamu jangan tidur aja kalau lagi belajar. Itu kan salah satu apa ya, usaha dari teman kalian untuk mengingatkan, untuk dibiasakan dengan hal-hal yang baik seperti itu. Ya, fungsi atau manfaatnya itu sendiri nih, Bu, ketika kita Ya. mempelajari tadi ya kebiasaan atau Mm-mm. pendidikan karakter itu, Iya, iya, fungsinya itu untuk remaja itu apa? iya. Atau manfaatnya apa?
Sebenarnya bukan fungsi pendidikan karakter tuh bukan hanya untuk remaja aja ya. Kalau misalkan kita lihat dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, 3 peran penting pendidikan. Jadi ada 3 nih. Buat apa sih kita mempelajari pendidikan karakter gitu kan? Tentunya tujuannya adalah untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Lalu yang kedua untuk bangsa. Dan yang ketiga untuk dunia. Jadi dimulai dari hal kecil, kita membiasakan hal-hal baik, itu akan berdampak kepada bangsa kita. Lalu berdampak lagi ke negara kita. Jadi tiga poin ini itu saling berkontribusi, saling terhubung ke arah yang lebih besar lagi. Everything is connected gitu, Pak. Everything is connected. Oke. Ya. Jadi memang berarti kalau dari mendengar penjelasan dari Bu Nazila bahwa pendidikan karakter itu sangat penting Iya, sekali dan itu dilaksanakan atau dilakukan bukan hanya dari usia dini ya Bu ya, ya. terus menerus, Terus menerus terus belajar menerus sepanjang hayat. belajar sepanjang hayat Ya. karena nanti itu akan menjadikan suatu kebiasaan, Kebiasaan yang kebiasaan yang baik. kita lakukan. Kalau sedikit aja Bu ya, sedikit. Oke, Memang kalau misalkan anak remaja dia tidak tahu atau tidak belajar atau tidak diberikan pendidikan pendidikan karakter. karakter itu tadi, Iya. kira-kira nanti dia akan seperti apa gitu, Bu? Ya, karena kalau kita definisi dulu deh ya remajanya Iya, Pak ya. Karena mungkin siapa sih remaja gitu, iya anak-anak remaja juga, itu siapa sih? Apakah SMP? iya, apakah SMA? Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga, anak saya udah remaja loh. Nah, ini Iya. umur-umur berapa Umur nih berapa? remaja? Ya, Ya, begitu. betul. Mungkin Ya. sedikit Bu, boleh Bu. Silakan. Ya, oke oke. Mungkin kalian juga masih mungkin udah ada yang tahu atau belum ada yang tahu remaja tuh siapa sih? Atau usianya tuh range-nya dari usia berapa sampai ke berapa? Nah, sebetulnya untuk eh, usia sendiri ada berbeda-beda pendapat gitu, Pak. Mm-mm. Menurut WHO sendiri, World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia mengklasifikasikan usia remaja itu usia 10 sampai 19 tahun. Usia 10 sampai Ya, 19 tahun. Sedangkan menurut peraturan Menteri Kesehatan tahun 25 tahun nomor 25 umur tahun berapa? 2014, sorry ya. Nomor 25 tahun 2014 itu mengklasifikasikan usia remaja itu antara 10 dan 18 tahun. 10 dan 18. Jadi ada beda 1 tahun ya Pak ya. Iya. Nah, menurut BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana, itu remaja itu adalah di mana mereka yang usianya 10 sampai 24 tahun dalam artian belum menikah. Jadi kalau misalkan 21 tahun udah menikah, mereka udah bukan remaja lagi. Atau misalkan 19 tahun tapi udah menikah, mereka bukan dikategorikan remaja lagi. Nah, atau misalkan kalian bertanya nih, kok Bu beda-beda sih pendapat Hmm. mengenai usia remaja gitu. Baik menurut WHO, menurut Permenkes atau BKKBN gitu. Sebetulnya sama bahwa artinya remaja itu adalah orang-orang yang di antara transisi dari anak-anak ke dewasa. Jadi dikatakan anak-anak bukan, dewasa juga belum gitu. Nah, itu adalah remaja. Nah, biasanya remaja ini ada di usia SMP, SMA, dan kalau kita merujuk ke BKKBN berarti usia-usia awal kuliah kayak gitu. Kalau di BKKBN itu selama dari 10 sampai 20 tahun atau belum menikah gitu Bu ya. Iya, Jadi kalau misalkan 19 sudah menikah, ya itu sudah masuknya bukan remaja lagi. iya bukan remaja Nah, lagi. kita sama-sama yakin betul bahwa eh, penentuan standar remaja ini, baik Iya, dunia maupun negara iya, kita, pasti sudah didasarkan dengan penelitian. iya betul betul. Mungkin di masa-masa itu terjadinya yang disebut dengan apa? Labil, jadi Iya, banyak penasarannya tinggi tapi tidak iya, disandarkan dengan iya betul. pengetahuan yang Iya, cukup mungkin. iya betul. Nah, Ma- terkait dengan karakter lagi nih Bu ya. ya, Kira-kira seberapa besar peran mm, peran sekolah ya, di sini iya, mungkin kaitan dengan guru-guru, iya, lebih khususnya bimbingan konseling dalam mm, eh, meng-create ya atau membuat ini menumbuhkan gitu ya. menumbuhkan betul Iya, menumbuhkan
Iya. peserta didik kita, khususnya nanti nih Bu nih, calon-calon peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Tenjolaya, di mana kan mereka ini nanti masuk itu dari berbagai Background yang background berbeda. sekolah. Iya. Ada SMP, ada sanawiyah, MTS, mungkin iya, ya, iya. gitu. Iya. Kira-kira bagaimana? Mungkin ada kiat-kiat atau ada trik khusus ya yang bisa Mhm. Ibu sampaikan kepada kita di sini terkait yang tadi itu Bu, untuk minimal mengetahui data Iya. awal, karakter-karakter yang terbangun, yang sudah Iya, ada betul. maksudnya ya, Iya, betul, yang sudah betul. ada. Iya. Mengenai background sendiri, pasti menjadi salah satu PR tersendiri untuk BK gitu ya. Karena pasti setiap individu punya kebiasaan yang baiknya tuh beda-beda gitu, atau bahkan punya kebiasaan yang kurang baik dalam diri siswa gitu. Nah, di sini kita akan tekankan 4 karakter di sekolah ini. Yang pertama itu religius, yang kedua sehat, yang ketiga cerdas, dan yang keempat itu produktif. Jadi akan kita tekan 4 poin ini untuk menumbuhkan karakter. Berarti kan karakter itu udah ada sebetulnya ya pada anak tersebut, atau misalkan udah ada bawaan nih dari SMP-nya, dari SD-nya, bahkan dari lingkungan rumahnya. Nah, kita bisa ngelihat gitu kebiasaan-kebiasaan baiknya tuh seperti apa. Kita kuatkan lagi. Kalau misalkan belum ada ya kita tumbuhkan seperti itu. Oh ya, jadi memang kita bekerja berdasarkan data tadi ya Bu ya. Ya. Kita data awal, lalu Iya. nanti treatmentnya seperti Iya, iya, apa. betul. Jadi ketika nanti adik-adik sudah mulai belajar di SMA 1 Tenjolaya, perkembangan karakter dan kepribadiannya selalu kita pantau. Selalu dipantau. Luar biasa ya Bu ya. Dan Ya. itu menjadi salah satu tugas penting dari guru bimbingan Iya, konseling. iya betul. Jadi adik-adik di sana, insya Allah nanti ketika masuk ke SMA Negeri 1 Tenjolaya dan sudah aktif, Iya. itu akan kita tumbuhkan atau kita kembangkan Iya. karakter-karakter baik yang sudah ada, Iya. dan kita tekan atau minimalisir karakter yang sekiranya kurang baik. Iya, iya betul. Gitu Bu ya. Betul sekali. Berarti sangat penting pendidikan karakter ini khususnya di kalangan remaja. Sangat-sangat Sangat penting. penting di kalangan remaja. Iya. Baik Ibu, tadi sudah Ibu sedikit jelaskan tentang 4 karakter yang ditumbuhkan Iya. atau yang dibangun di Iya, SMA iya. Negeri 1 Tenjolaya. Iya. Bisa tolong dijelaskan Bu tentang 4 Iya. karakter itu apa Iya. saja dan bagaimana penjelasannya gitu Ibu. Oh, oke, baik. Dari 4 karakter yang telah saya sebutkan tadi, yang saya harap ini menjadi karakter yang tumbuh di dalam diri siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenjalaya. Yang pertama itu religius. Religius itu seperti apa sih? Religius itu mempunyai sikap atau perilaku patuh terhadap aturan-aturan yang diajarkan agamanya. Misalkan kita Islam, kita suruh apa? Sholat 5 waktu. Sholat sunahnya mungkin puasa di bulan Ramadan. Itu kan hal-hal yang wajibnya nih. Tapi kita juga di sisi lain melaksanakan hal-hal yang memang diperintahkan agama gitu, yang lainnya, seperti berbakti kepada orang tua, berbicara yang sopan ke yang lebih tua, atau menyayangi ke yang lebih kecil, seperti itu. Lalu yang kedua, ada karakteristik sehat. Sehat di sini seperti apa sih? Bukan hanya sehat secara fisik aja. Kalau sehat secara fisik kan mungkin tidak mudah lelah, tidak gampang sakit gitu ya. Kita harapkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenjalaya ini mempunyai karakteristik sehat secara fisik pertama, yang kedua sehat secara sosial, dan yang ketiga sehat secara psikologinya. Nah, sehat secara sosial itu apa sih? Sehat secara sosial itu adalah mampu berinteraksi dengan baik. Bagaimana sih menyesuaikan diri, ngobrol sama yang lebih tua seperti apa, ngobrol sama yang lebih muda seperti apa. Lalu ketika kalian merasa punya rasa egois gitu ya, gak mau bergabung, gak mau kerjasama, gak mau gotong royong. Nah, berarti sikap sehat secara psikologi, secara sosialnya itu belum tumbuh. Maka dari itu kita tumbuhkan, kita kembangkan di SMA Negeri 1 Tenjolaya. Nah, yang ketiga yaitu sehat secara psikologi. Sehat secara psikologi itu adalah mampu mengetahui bakatnya tuh di mana sih, minat saya tuh ada di mana sih. Karena kebanyakan saya lihat gitu ya, ada beberapa siswa yang masih bingung, saya tuh nggak tahu minatnya di mana, bakat saya tuh di apa gitu. Nah, itu berarti secara psikologi kesehatan kalian masih mesti ditumbuhkan lagi, mesti dikembangkan lagi. Nanti itu dibantu di bimbingan dan konseling. Lalu ada
karakteristik cerdas. Karakteristik cerdas itu seperti apa? Cerdas itu adalah orang yang mampu mengoptimalkan akalnya, budinya, atau dalam artian tuh kritis orangnya. Pengen pengen tahu aja gitu. Gak mau, kadang ada orang yang kalau misalkan disuruh aja nih, baru disuruh, gak mau Bu, saya nggak bisa. Gak mau Bu, saya males gitu. Nah, berarti itu adalah hal-hal yang menghambat kecerdasan kalian. Maka dari itu akan kita tumbuhkan, akan kita kembangkan lagi karakteristik kecerdasan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenjolaya. Lalu yang keempat yaitu adalah karakteristik produktif. Produktif itu apa sih? Yaitu mampu memanfaatkan waktu sih menurut saya. Membuahkan hasil. Apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi usia-usia kalian kan masih banyak waktu, masih luang waktunya. Apalagi di masa pandemi, kalian belajar cuma by Zoom gitu ya, by online. Kalian masih bisa mengerjakan hal-hal lainnya. Nah, di situ kalian bisa mengembangkan atau mengoptimalkan bakat kalian di mana. Lalu potensi kalian ada di mana. Nah, bisa aja nih kalian senang nyanyi, kalian record, terus diupload ke YouTube. Atau misalkan senang gambar, kalian bisa foto dan bahkan menghasilkan uang seperti itu. Nah, keempat karakteristik ini saya harap ada di dalam diri siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenjolaya. Dan kalian harus mau menumbuhkan hal tersebut. Ya, seperti itu. Amin, 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 amin. Iya, Bu. Terima kasih banyak Bu Nazila atas pemaparannya yang jelas Ya. dan cukup gamblang, sehingga nanti peserta didik kelas 10 nantinya Ya, yang akan masuk di SMA 1 Tenjolaya itu dapat memahami betapa pentingnya 4 karakter yang harus iya, dimiliki, dan iya itu betul. akan ditumbuhkan, Iya, akan kita pantau dan akan kita bimbing terus iya, sampai dia bisa maksimal untuk iya. memiliki Iya, karakter-karakter yang kita kalau harapkan diibaratkan tumbuhan gitu ya, kita optimalkan atau kita upayakan sampai dia berbunga. Jadi sampai dia dilihat, berbunga atau ya, berbuah gitu ya, Bu ya. ya dilihat atau bisa dirasakan manfaatnya seperti Baik, baik, baik. itu. Terima kasih banyak Bu Nazila. Terima Yes, kasih. iya. Baik Bu Nazila, karena waktu juga ini, Oke. waktu juga sebenarnya masih banyak juga materi tentang pendidikan karakter itu dan topik yang sangat menarik. Iya, iya. Mungkin kita bisa lanjutkan nanti di channel yang lain, di channel Oke. Semaneta yang lain ya. Oke. Di channel Semaneta yang lain. Untuk kesempatan hari ini kita cukupkan. Oke, Tetapi sebelum baik. kita selesai, Oke. ini kita ada closing statement. Oke, Artinya siap. entah itu pesan, penekanan kepada Iya, calon peserta didik harus seperti apa, iya, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Bu Nazila iya. sebagai pemateri pendidikan karakter dan juga sekaligus sebagai guru bimbingan konseling. Oke, baik. Silakan Ibu. Ya, untuk siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Tenjolaya tahun pelajaran 2021-2022, saya harap kalian bisa menumbuhkan karakter kalian, mengembangkan karakter kalian, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik di kehidupan kalian, karena untuk apa? Itu untuk diri kalian sendiri di masa yang akan datang. Dan ini efeknya untuk siapa? Untuk diri kita, untuk negara, dan untuk dunia. Siap. Baik, terima kasih Bu Nazila atas waktunya. Yang bisa kita serap tadi dari Oke. materi pendidikan karakter, betapa pentingnya pendidikan karakter khususnya bagi remaja, dikarenakan itu nanti bisa menciptakan atau menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang tentunya kebiasaan baik. Ya, Nah, SMA di Satu Tenjolaya salah satunya adalah selalu menekankan pendidikan kepada karakter peserta didik ya Bu ya. ya, Di mana karakter itu sangat penting karena dapat menghasilkan generasi penerus, ya, calon-calon pemimpin, calon-calon pemimpin bangsa, calon pengusaha mungkin, ya, atau calon guru-guru nanti ke depannya, ya, betul, yang betul. memiliki karakter yang luar biasa, Karakter yang baik. Ya, karakter yang baik. ya, betul. Jadi sekali lagi kepada calon peserta didik SMA Negeri 1 Tenjolaya, pemateri kita Ibu Nazila tadi sudah menjelaskan cukup detail. Ya, Semoga dapat disimak dengan baik.
Karena nanti di akhir sesi itu akan ada evaluasi. Evaluasi Oke. tentang materi-materi yang telah diberikan oleh para pemateri. Iya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada pemateri kita, pendidikan karakter hari ini, Iya. pemateri pendidikan karakter, Ibu Nazilatul Rahma, SPD. Dan juga terima kasih kepada calon peserta didik SMA Negeri 1 Tenjolaya, khususnya nanti kelas 10, telah mengikuti kegiatan PLS membangun karakter dan potensi diri melalui PLS di masa pandemi di pagi hari ini dengan materi pendidikan karakter. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Saya host Muhammad Yusuf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan pemateri kita hari ini Nazilatul Rahma. Ibu Nazilatul Rahma SPD Iya. yang nanti Iya. akan kalian temui pada saat bulan Iya. konseling. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa.